Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang sebenarnya yang hari ini cair itu bantuan PKH tahap berapa ya? Tahap 2 atau tahap 3? Dan bagi sahabat YouTube semua, ada dua cara yang paling ampuh untuk mengetahui kartu KKS-nya ini sudah terisi saldo bantuan PKH atau BPNT ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak video ini hingga akhir. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, sebelum saya melanjutkan informasi ini lebih jauh tentunya, pertama-tama saya ucapkan selamat ya sahabat YouTube bagi yang sudah dinyatakan lolos di gelombang 36 program kartu prakerja kali ini ya sahabat YouTube. Nah, mungkin bagi sahabat YouTube semua yang memiliki tetangga ataupun saudara yang keterima nih di gelombang 36 program kartu prakerja kali ini dan di dashboard prakerjanya sudah tertera saldo pelatihan sebesar 1 juta rupiah, maka langkah yang harus dilakukan adalah membeli kelas pelatihan prakerja ya sahabat YouTube. Tentunya di channel Diari PKH ini kita rekomendasikan untuk membeli kelas pelatihan prakerjanya di Skill Academy ya sahabat YouTube. Nah, kenapa harus di Skill Academy? Karena ada beberapa keunggulan yang bisa didapatkan apabila sahabat YouTube semua ini membeli kelas pelatihan prakerjanya di Skill Academy. Adapun keunggulan-keunggulan tersebut sudah saya sampaikan di beberapa video, di beberapa informasi terkait dengan pembelian kelas pelatihan prakerja di channel ini ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, kemudian terkait dengan yang hari ini cair itu sebenarnya bantuan PKH tahap berapa ya sahabat YouTube? Tahap 2 atau tahap 3 ya. Nah sahabat YouTube, berdasarkan surat yang kemarin turun pada tanggal 8 Juli tahun 2022, tentunya yang hari ini cair atau yang hari ini ya batas maksimalnya untuk dicairkan itu adalah bantuan PKH untuk tahap yang kedua ya sahabat YouTube. Jadi kalau yang hari ini berharap cair namun di bantuan PKH tahap 2 kemarin sudah cair, artinya yang diharapkan cair hari ini itu adalah tahap 3, maka sepertinya tidak mungkin ya sahabat YouTube, karena hingga saat ini memang dari Kementerian Sosial Republik Indonesia data bayarnya masih belum turun atau surat pemberitahuan pencairan ini masih belum turun. Jadi yang hari ini batas akhir dicairkan itu untuk PKH tahap 2 tahun 2022. Kalau sudah mengetahui tahap 2 tahun 2022 yang batas akhirnya hari ini dicairkan, ada juga nih yang bertanya, nah apakah yang dicairkan terakhir hari ini itu semua yang masih belum cair di tahap 2 kemarin atau yang bagaimana? Nah sahabat YouTube, jadi yang hari ini batas akhir dicairkan itu adalah bagi para KPM yang masuk di dalam data bayar ya sahabat YouTube di pencairan PKH tahap 2 kemarin. Jadi kalau misalkan tidak cair nih tahap 2, kemudian namanya tidak masuk di dalam data bayar, maka kemungkinan besar memang nama sahabat YouTube semua ini tidak di SK-kan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Berbagai macam alasan ini banyak ya sahabat YouTube. Ada yang berbeda nama, kemudian datanya anomali, kemudian ada yang sudah mampu, sudah sejahtera, dan lain sebagainya ya sahabat YouTube. Jadi banyak sekali faktor yang menyebabkan sahabat YouTube semua ini tidak di SK-kan lagi di pencairan PKH tahap 2 kemarin. Jadi sudah jelas ya sahabat YouTube, yang hari ini dicairkan adalah bantuan PKH tahap 2 tahun 2022, bukan PKH tahap 3 tahun 2022. Dan apakah semua yang tidak cair di tahap 2 kemarin terakhir dicairkan hari ini? Jadi tidak ya sahabat YouTube. Yang hari ini terakhir dicairkan itu adalah yang hanya namanya masuk di dalam
data bayar ya sahabat YouTube di pencairan PKH tahap 2 kemarin. Kalau yang namanya tidak ada di dalam data bayar, maka ya tidak akan cair ya sahabat YouTube, karena memang tidak di SK-kan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, bagaimana supaya sahabat YouTube semua ini tahu namanya masuk di dalam data bayar atau tidak? Maka solusinya ya sahabat YouTube semua harus konsultasi ke pendamping PKH-nya atau pendamping BPNT di wilayahnya masing-masing ya sahabat YouTube, karena di setiap pencairan setiap pendamping ini diberi yang namanya data bayar yang digunakan untuk meng-cross check apakah dana bantuan sosial yang masuk ke dalam para penerima manfaat ini sudah sesuai atau tidak dengan data bayar yang di SK-kan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat YouTube. Nah, terkait dengan maraknya di beberapa hari ini yang mungkin juga di channel Diari PKH ya sahabat itu banyak sekali komentar-komentar yang saya katakan tanda kutip ini barbar ya sahabat itu, karena setiap channel Diari PKH mengupload video perihal terkait dengan pencairan ya sahabat itu semua ini ekspektasinya selalu mesti cair ya, jadi tidak seperti itu ya sahabat itu. Jadi channel Diari PKH ini bukan channel yang menginformasikan khusus pencairan, jadi bukan. Jadi channel Diari PKH ini channel yang khusus menginformasikan tentang segala sesuatu hal bantuan sosial ya sahabat YouTube, baik itu surat ada yang turun, kemudian ada kebijakan baru, ada nominal bantuan ya, kemudian ada prediksi dan lain sebagainya seputar bantuan sosial tentunya. Jadi bagi sahabat YouTube semua yang rutin mengikuti channel Diari PKH ini, mohon bantuannya, mohon sahabat YouTube semua ini dimengerti ya, bahwasannya channel Diari PKH ini bukan channel khusus pencairan, tapi channel khusus informasi bantuan sosial ya sahabat YouTube. Nah, terkait dengan pencairan bantuan PKH tahap 3 itu tidak melulu seputar kalau sudah ada saldonya, kemudian di daerah mana saja, sudah bisa diambil atau belum, bukan ya sahabat YouTube. Jadi banyak sekali hal yang berkaitan dengan pencairan. Contohnya edukasi terkait dengan nominal bantuan yang diterima, kemudian prediksi kapan akan dicairkan, kemudian surat-surat terkait dengan pencairan bantuan PKH itu sendiri ya sahabat YouTube. Jadi banyak sekali dan itu terangkum semua ke dalam kata-kata pencairan ya sahabat YouTube. Jadi sahabat YouTube semua harap dimengerti. Jadi mindsetnya ini harus dirubah ya. Jadi setiap informasi yang kita bagikan ini belum tentu positif cair ya. Jadi ada sesuatu hal yang memang berkaitan dengan pencairan itu sendiri yang harus kita sampaikan di channel Diari PKH ini ya sahabat YouTube. Jadi mohon maaf bagi sahabat YouTube semua yang mungkin ya kami memahami mungkin karena faktor ekonomi, karena mungkin sebentar lagi sudah masuk sekolah namun bantuan masih belum dicairkan. Namun ya ayolah mari kita kedepankan akal sehat ya sahabat YouTube, positive thinking ya, komentar yang sewajarnya saja ya. Tidak perlulah yang sifatnya ini barbar ya. Jadi tidak perlu. Justru itu nanti akan kembali ke sahabat YouTube semua ya. Dan perlu saya ingatkan kembali lagi, di media YouTube itu adalah media informasi yang berbasis video. Jadi bagi sahabat YouTube semua yang mungkin menyimak informasi di YouTube namun menyimaknya ini separuh-separuh atau setengah-setengah atau di skip-skip atau mungkin hanya melihat gambar yang ada di thumbnailnya saja, ya mohon maaf ya sahabat YouTube. Jadi kalau misalkan ada kesalahpahaman atau gagal paham, ya itu semuanya kesalahan ada pada sahabat YouTube semua. Jadi bagi sahabat YouTube semua, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, lebih jelasnya terkait dengan informasi yang dibagikan di media YouTube ini, maka ya harus menyimak informasi yang dibagikan, menyimak video yang ada di dalam terkait mulai dari awal hingga akhir informasinya itu apa saja ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Mohon maaf sekali lagi, ayo kita kedepankan akal sehat, kita kedepankan perilaku yang baik ya. Jadi tidak perlu berkomentar yang barbar ya. Kalau misalkan sahabat YouTube semua ini tidak suka, tidak berkenan dengan video-video yang kita bagikan, ya di skip saja ya sahabat YouTube. Tidak perlu dihujat ya, tidak perlu dihujat seperti itu, karena terus terang channel Diari PKH ini hadir untuk menetralisir. Di awal-awal di bulan Juli ini kita memang sering membagikan informasi terkait dengan pencairan, namun di situ yang perlu dipahami oleh sahabat YouTube semua, esensinya kita membagikan video itu karena untuk menetralisir ya informasi-informasi yang mungkin bisa menyebabkan kesalahpahaman di masyarakat.
Dan informasi-informasi itu berasal dari grup-grup media sosial Facebook ya. Ada yang mengatakan cair sebelum Idul Adha, ada yang mengatakan cairnya tanggal 5 sampai tanggal 18, ada yang mengatakan cairnya tanggal 15, dan semua itu bersumber dari Facebook, dan kita prediksikan apakah itu benar atau tidak di channel Diari PKH ini. Kadang saya ini heran, kok ada ya yang berkomentar wah hoak dan sebagainya, padahal isi videonya itu menetralisir isu-isu yang ada di media sosial ya, yang ada di grup-grup Facebook itu ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Mohon maaf sekali lagi apabila mungkin dari informasi channel Diari PKH ini ada yang tidak berkenan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi insya Allah channel Diari PKH selalu memberikan informasi yang sesuai rule-nya, yang sesuai dengan alurnya. Artinya tidak pernah memberikan informasi yang hoak ya sahabat YouTube. Kalau misalkan itu pun hoak, ada tim yang meneliti, misalkan itu hoak, ya pasti akan kita privat videonya ya sahabat YouTube. Namun kalau misalkan itu tidak hoak, tentu akan tetap kita publikasikan. Jadi itu ya sahabat YouTube informasi pada video kali ini. Dan ada dua cara yang bisa sahabat YouTube semua lakukan untuk mengetahui kartu KKS ini ada saldonya. Yang pertama tentu menunggu informasi dari pendamping PKH-nya masing-masing atau pendamping BPNT-nya masing-masing, karena setiap termin ini ada data bayar. Nah, data bayar ini tentu oleh pendamping sosial PKH atau sosial BPNT akan diinformasikan ke setiap KPM yang namanya tertera di data bayar tersebut ya sahabat YouTube. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan mengaktifkan layanan SMS banking atau mobile banking. Ini khusus bagi KPM yang bank penyalurnya adalah Bank Mandiri dan juga Bank BTN. Untuk Bank BSI ini masih belum kita ketahui, sedangkan yang positif masih belum mengaktifkan layanan tersebut untuk penerima bantuan sosial adalah Bank BRI dan juga Bank BNI ya sahabat YouTube. Jadi bagi sahabat YouTube semua yang memiliki kartu KKS yang diterbitkan oleh Bank Mandiri ataupun Bank BTN, bisa ke layanan customer service di bank penyalurnya masing-masing untuk mengaktifkan layanan SMS banking atau mobile banking, sehingga ketika nanti ada saldo yang masuk, sahabat YouTube semua sudah langsung mengetahuinya ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.